Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pada minggu ini kita akan membahas bab ketiga, yaitu tentang toharoh, yang artinya bersuci. Toharoh menurut bahasa artinya bersih dan bersuci. Menurut istilah adalah toharoh merupakan kegiatan membersihkan diri dari hadas dan najis, atau berbuat sesuatu yang dapat membolehkan kita untuk mengerjakan sholat. Misalnya seperti apa? Wudu, tayamum, dan mandi wajib. Dalil tentang toharoh terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Hadis Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Pembagian toharoh. Toharoh dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu toharoh secara lahir dan batin. Toharoh lahir adalah membersihkan diri dari hadas yang melekat atau tumbuh di badan. Seperti apa? Berhitan, memotong kumis, dan memotong kuku, berwudu, mandi, atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Toharoh batin adalah membersihkan diri atau jiwa dari segala dosa atau maksiat, membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan, menguatkan tauhid dan beramal soleh. Tata cara toharoh lahir. Yang pertama, menggunakan air. Asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran, meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi, apabila perubahan air disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis atau tidak bisa lagi digunakan bersuci. Contoh: mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Yang kedua, menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Hadas. Hadas artinya keadaan tidak suci. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudu. Hadis riwayat Bukhari 6954 dan Muslim 225. Pembagian hadas. Yang pertama, hadas kecil adalah segala sesuatu yang mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Seseorang dikatakan berhadas kecil jika telah buang air besar, buang air kecil, dan buang angin.
Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Cukup berwudu jika ada air dan tayamum jika tidak ada air. Yang kedua, hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Seperti apa? Mimpi basah, nifas, bersetubuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 berkata, "Jika kamu junub atau bersetubuh, maka hendaklah kamu mandi." Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila datang haid, maka tinggalkanlah sholat atau sembahyang, dan bila telah habis, maka mandilah." Hadis riwayat Bukhari. Cara untuk menghilangkan hadas besar adalah mandi wajib jika ada air dan tayamum jika tidak ada air. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil, yaitu mengerjakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Yang seterusnya, melakukan tawaf di Ka'bah, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Mekah, pekerjaan yang pertama kali mula-mula dikerjakannya ialah berwudu. Sesudah itu beliau melakukan tawaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas besar. Seseorang yang berhadas besar karena bersetubuh atau bagi wanita haid atau nifas dilarang mengerjakan sholat atau sembahyang, tawaf di Ka'bah baik fardu ataupun sunnah, menyentuh atau memegang dan membaca Al-Quran, diam atau berhenti di dalam masjid. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang haid, nifas dan junub." Hadis riwayat Abu Daud. Berpuasa baik puasa wajib maupun sunnah. Mencerai atau mentalak istri yang lagi haid atau nifas. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Perhatikan firman Allah berikut, "Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah." Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4 dan 5. Pembagian najis. Yang pertama, najis muhaffafah, yang artinya najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikan najis muhaffafah sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Artinya, air tidak perlu sampai mengalir pada pakaian tersebut. Tidak harus dicuci untuk membersihkannya. Yang kedua, najis mutawassitah atau najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Bagaimana cara menyucikannya? Cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Bagaimana cara? Adalah
cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ketiga, najis mughalladha adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Adapun cara untuk menyucikan najis ini adalah dengan disamak. Cara penyamakannya adalah dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu air itu dicampur dengan lumpur atau tanah, baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Benda yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air digunakan untuk mandi wajib, wudhu, dan membersihkan benda yang terkena najis. Yang kedua, debu digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dan untuk membersihkan air liur anjing. Yang ketiga, batu atau benda keras lainnya digunakan untuk istinja setelah buang air besar atau kecil. Yang keempat, kertas tisu digunakan untuk istinja setelah buang air besar atau kecil. Demikianlah pembahasan tentang toharo atau bersuci. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.